Salam Kak Yatno Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini topiknya adalah tips itu magang yang sukses. Banyak anak-anak remaja, mahasiswa, para pemuda, para pencari kerja magang di tempat-tempat tertentu, bahkan berani bayar mahal, tapi magangnya hanya sekedar magang. Lalu ada 3 jenis magang loh ya. Yang pertama, magang hanya sebagai syarat. Yang kedua, magang karena untuk memperkuat keilmuan kita, pengalaman kita. Yang ketiga, magang untuk menjadi hebat ya. Nah tentu sekali dayung harus 3 pulau terlampaui, ya untuk syarat, ya untuk memperkuat, ya menjadi hebat. Apa syaratnya magang untuk sukses? Berikut ini. Yang pertama, tentukan dulu tujuanmu magang itu apa. Tujuan magang itu apa? Sebaiknya magang itu hanya sebagai syarat, atau sebagai penguat, atau menjadi hebat. Kalau saya, kalau ingin sukses, ya target yang terakhir untuk menjadi hebat. Jadi yang pertama adalah tujuannya magang untuk menguatkan pengalaman dan menjadi hebat pengalaman. Jadi syarat pertama, tentukan tujuan. Syarat kedua adalah disiplin. Disiplin diri, disiplin jadwal, disiplin tugas. Pokoknya syarat kedua harus disiplin. Jangan sampai tugas terlambat, jangan sampai masuknya terlambat, jangan sampai keseriusannya berkurang. Disiplin itu artinya bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi syarat kedua adalah disiplin. Syarat yang ketiga adalah terbuka. Karena kita magang berarti di atas langit masih ada langit. Karena kita magang berarti akan banyak masukan, banyak saran, teguran, marahan, pujian. Maka syarat ketiga adalah terbuka. Magang yang ketiga, Anda harus punya syarat terbuka. Tidak mudah nangis, tidak mudah baper, tidak mudah marah, karena ini adalah proses menempa diri. Maka syarat ketiga adalah terbuka diri. Syarat keempat, berkomunikasi. Berkomunikasilah jika Anda tidak tahu. Berkomunikasilah untuk menyamakan persepsi. Ngomong. Berbicara pada yang senior, berbicara pada pembimbing, berbicara pada pendamping, berkomunikasi dengan baik. Jangan mengatakan yang buruk, tapi omongkan yang baik, karena komunikasi ini hubungannya akan seterusnya. Komunikasi teramat penting. Jaga diri Anda, ucapan Anda akan menjadi pedang, maka hati-hati dalam berucap. Komunikasi yang baik akan melanjutkan Anda ke tingkat berikutnya menjadi orang yang sukses. Syarat yang kelima, tampilan. Tampillah dengan baik sehingga enak dipandang mata. Orang yang memandang akan memberikan pujian pada Anda, memberikan kekuatan pada Anda. Jangan asal berpakaian, pakailah sepatu. Kalau di situ mengharuskan pakai dasi, harus pakai dasi. Kalau mengharuskan pakai jas, harus pakai jas. Kalau mengatakan ketelpek, ya harus dipakai. Pokok berpakaian dengan baik, rambut disisir rapi, dan tampak bergairah. Yang keenam, itu adalah riang dan gembira. Biasanya magang sudah berjalan seminggu, dia sedih. Kok nggak selesai-selesai ya magangnya? Maka Anda harus riang dan gembira dalam situasi apapun. Ingat, waktu itu tidak akan bisa
diraih lagi. Kalau sudah lewat, maka nikmati waktu itu dengan sepenuh hati, riang dan gembira saat magang. Riang dan gembira ini akan melejitkan kemampuan Anda, tetapi kalau Anda selalu sedih, murung, itu akan mencapai kegagalan dalam dirimu. Maka magang harus riang dan gembira. Berikutnya, yang ketujuh, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka Anda harus memperhatikan aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis di tempat magang. Karena magang itu terkait dengan materinya, terkait dengan tempatnya. Maka Anda harus betul-betul menjunjung langit yang ada di situ. Menaruh hormat, budaya bersih, budaya yang lainnya Anda terapkan di situ. Jangan seperti di rumah, kita asal-asal menempatkan barang, ibu sudah bisa meringkasnya. Tidak, di situ Anda harus melakukan. Magang yang hebat adalah magang yang dilakukan oleh orang-orang yang tangguh, yang yakin dia akan sukses dalam hal magangnya. Kemudian yang terakhir, sopan dan santun. Kesantunan dalam bertindak, kesopanan dalam berucap, sopan santun akan diperhatikan. Sopan dalam masuk kerja, sopan dalam magang, sopan dalam berpakaian, sopan dalam perkataan, sopan dalam pelaksanaan tugas. Kalau tugas Anda terlambat, itu namanya tidak sopan. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan tugasnya, itu namanya tidak sopan. Ya, dan sopan santun juga ditentukan oleh kehati-hatianmu dalam menggunakan alat. Karena di tempat magang biasanya alatnya banyak, tapi ingat, itu bukan milikmu. Mahal-mahal, jadi harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Siap untuk itu? Luar biasa. Kak Yatno Bintang berharap Anda sukses untuk magang. Ketemu lain di Kak Yatno Bintang.